Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada dosen pengampu Agus Abdussalam MPD selaku mata kuliah media pembelajaran. Izin kepada Bapak selaku dosen mata kuliah media pembelajaran. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Saya adalah Lulu Nur Hasanah dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 3D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 5 dari soal ujian tengah semester di perkuliahan Universitas Islam Darussalam. Oke, baik. Soal UTS nomor 5 mengenai internet menawarkan lautan informasi yang dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran PAI. Namun, internet juga memiliki sisi negatif seperti hoaks, konten tidak pantas, radikalisme, dan lain-lain. Jelaskan strategi guru PAI dalam memanfaatkan internet secara positif sekaligus membentengi siswa dari dampak negatifnya dalam pembelajaran. Tersebut adalah soal UTS nomor 5 yang akan dijawab oleh saya disertai penjelasannya. Izin kepada Bapak selaku dosen pengampu. Lanjut. Sebelum mengenai strategi problematika tentang jawaban-jawaban tersebut, saya akan membahas dasar-dasar seperti pengertian pembelajaran digital, tujuan pembelajaran digital, manfaat pembelajaran digital, analisis tantangan pembelajaran digital, strategi guru dalam memanfaatkan internet secara positif sekaligus mencegah siswa dari dampak negatifnya. Mohon maaf Bapak, kameranya jadi seperti ini. Sebenarnya, Oke, yang pertama di sini ada pengertian pembelajaran digital. Apakah kamu tahu pembelajaran digital itu seperti apa sih? Nah, di sini saya akan menjelaskan pembelajaran digital. Jadi, pembelajaran digital itu terkait dengan teknologi. Nah, teknologi telah berkembang sangat pesat sejak upaya pertama pembelajaran berbantuan komputer hingga platform berbasis daring dan program seluler yang canggih. Nah, pada saat pandemi COVID-19, pembelajaran digital sudah semakin semakin tinggi. Rata-rata siswa, mahasiswi, dosen, ataupun guru pendidik dan tenaga kependidikan semua serba digital, baik itu perkuliahan secara daring ataupun melalui Google Classroom atau Zoom. Nah, pada saat COVID-19 menyebabkan lonjakan pembelajaran yang semakin canggih. Pembelajaran digital yang belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh dunia. Ini menekankan aspek positif bagi teknologi pendidikan dan inkonsistensi aksesibilitas terhadap perangkat dan internet, serta literasi digital. Nah, istilah digitalisasi pendidikan kini menjadi perbincangan hangat, bukan hanya di kalangan akademisi dan praktisi pendidikan, tetapi juga di tengah masyarakat luas. Pembelajaran digital dapat didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang dimensiasi atau didukung oleh teknologi digital. Teknologi ini memiliki beragam bentuk, seperti pembelajaran daring, pembelajaran seluler, pembelajaran campur, dan pembelajaran perangkat lunak serta sumber daya pendidikan apapun yang tersedia
yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Literasi digital dapat dikaitkan dengan pembelajaran digital, tetapi secara konseptual berbeda. Mengapa demikian? Karena melibatkan keterampilan dan praktik yang dibutuhkan individu untuk mencapai penggunaan perangkat dan media digital yang kritis, efektif, dan etis. Literasi digital mencakup pengetahuan tentang cara menjelajahi dunia digital, memilih dan menggabungkan informasi, berkomunikasi melalui penggunaan media digital, melindungi privasi, dan menciptakan konten digital secara bertanggung jawab. Oke, perbedaan antara pembelajaran digital dengan literasi digital, mungkin kita memahami permasalahan tersebut dan peluang yang ditimbun oleh isu-isu teknologi dalam memahami pendidikan. Oke, itu jadi intinya pengertian pembelajaran digital itu sebagai proses pembelajaran yang dimensiasi atau didukung oleh teknologi digital. Lanjut kepada pembahasan nomor 2. Pembahasan nomor 2 cukup singkat saja, tujuan pembelajaran digital. Tujuan pembelajaran digital, apa sih tujuannya? Kita untuk mempelajari pembelajaran digital itu tujuannya apa ya? Nah, tujuannya itu untuk memanfaatkan teknologi yang menarik dan efisiensi biaya, menjadikannya metode yang sangat efektif dalam pendidikan modern. Nah, bisa juga untuk meningkatkan aksesibilitas, fleksibilitas, dan individualisasi pembelajaran. Tersebut adalah tujuan pembelajaran digital. Lanjut kepada materi ketiga tentang manfaat pembelajaran digital. Oke, di sini tuh saya mencantumkan 5 manfaat pembelajaran digital dari beberapa hal yang lainnya. Nah, seperti fleksibilitas dan kemudahan akses, pengalaman belajar yang lebih menarik, personalisasi pembelajaran, efisiensi biaya, dan waktu. Yang terakhir ada ramah lingkungan. Satu-satu kita bahas ya. Oke, yang pertama mengenai manfaat pembelajaran digital untuk fleksibilitas dan kemudahan akses. Oke, pembelajaran digital itu menawarkan fleksibilitas. Nah, pengalaman belajar yang menarik dan efisiensi biaya, menjadikannya metode yang sangat efektif dalam pendidikan modern. Manfaatnya itu, manfaat fleksibilitas dan kemudahan akses itu apa? Nah, jadi pembelajaran digital memberikan fleksibilitas tinggi bagi peserta didik. Mereka dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja, di mana saja, tanpa terikat pada waktu dan lokasi tertentu. Nah, fleksibilitas dan kemudahan akses sangat bermanfaat bagi profesional yang ingin meningkatkan keterampilan tanpa mengganggu pekerjaan mereka. Oke, yang kedua mengenai pengalaman belajar yang lebih menarik. Jadi kita sebagai calon guru, di sini kita sebelum menjadi calon guru dan sebelum memulai langkah skripsi, memulai langkah PPL, memulai langkah KKN, kita harus belajar. Kita harus bagaimana sih trik-triknya, strateginya, tujuannya, visi misi kita sebagai seorang guru kepada anak murid kita nanti itu sebagai kita harus apa? Apakah kita pembelajaran digital? Apakah kita belajar melalui pembelajaran digital? Apakah kita belajar melalui pembelajaran ceramah dan banyak lagi sebagainya? Oke, lanjut kepada materi yang kedua, pengalaman belajar yang lebih menarik. Nah, pengalaman belajar yang lebih menarik, era di mana
pembelajaran identik dengan duduk pasif di ruang kelas. Sambil mencatat materi di buku tulis telah berakhir. Digital menghadirkan revolusi dalam metode penyampaian melalui berbagai format media yang dinamis dan menarik tentunya. Nah, pengalaman belajar lebih menarik itu seperti dikemas dalam bentuk video animasi, simulasi interaktif, kuis online, hingga pendekatan gamifikasi yang membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan. Nah, itu adalah manfaat tentang pengalaman belajar yang lebih menarik. Jadi kita sebagai calon guru, gimana nih cara kita untuk belajar agar murid itu menarik dan tidak bosan, tidak ngantuk dengan metode belajar kita? Dengan cara bermain game, dengan cara berdiskusi, dengan cara menonton video animasi, ataupun lain sebagainya. Yang di soal UTS ada jawaban mengenai visual, pembelajaran audiovisual, pembelajaran audio. Nah, jadi sangat berbagai macam ya pembelajaran metode-metodenya untuk kita bisa lakukan untuk ke peserta didik kita nanti. Lanjut kepada materi yang ketiga tentang efisiensi biaya dan waktu. Oke, efisiensi biaya dan waktu. Penerapannya, sistem pembelajaran digital menawarkan efisiensi yang signifikan dari segi biaya operasional dan manajemen waktu. Nah, efisiensi waktu berinstitusi pendidikan dan perusahaan tidak lagi perlu mengalokasikan anggaran besar untuk penyewaan ruangan pelatihan, pencetakan modul fisik, atau biaya transportasi belajar. Bagi peserta didik, sistem ini menghilangkan waktu tempuh yang biasanya terbuang untuk perjalanan menuju tempat pelatihan. Nah, jadi misalnya saya sebagai selaku mahasiswi di perkuliahan Universitas Islam Darussalam, saya sudah mendapatkan selama semester 3 ini saya mendapatkan banyak sekali pelajaran seperti pembelajaran digital, yaitu daring ataupun pembelajaran tatap muka bersama dosen dan teman-teman saya. Nah, memang pembelajaran daring itu sangat efisiensi biaya dan waktu bagi dosen dan bagi mahasiswinya. Apalagi saya, alhamdulillahnya saya mendapatkan beberapa tanggung jawab di Pondok Pesantren Darussalam seperti mengajar tahfiz di Pondok Pesantren dan mengajar di MI dan sebagai santri pengabdian, otomatis ada beberapa hal yang harus dimintakan tolong dari pimpinan ataupun dari kiai melalui saya. Nah, bagi saya pembelajaran daring itu sangat efisiensi biaya dan waktu dan tenaga. Jadi saya lebih paham, bahkan saya bisa mengulang kembali pembelajaran materi-materi yang sudah dibahas oleh dosen dengan cara merecord handphone melalui pembelajaran daring. Itu bisa saja. Bagaimana kitanya, apakah kita niat ingin pembelajaran kita tidak menyia-nyiakan waktu walaupun itu daring. Oke, yang kelima itu tentang ramah lingkungan. Nah, ramah lingkungan. Transisi menuju pembelajaran digital memberikan dampak positif yang signifikan terhadap upaya pembelajaran lingkungan dengan mengurangi ketergantungan pada bahan berbasis kertas. Sistem ini secara langsung menekankan jumlah penebangan pohon untuk keperluan produksi buku dan bahan ajar konvensional. Dengan ramah lingkungan, memang pembelajaran digital itu sangat ramah lingkungan. Yang pertama, tidak menggunakan kertas, tidak mengganggu lingkungan, tidak merusak lingkungan ya. Jadi pembelajaran digital itu sangat direkomendasikan bagi kita yang di tengah-tengah kesibukan tetap ingin belajar. Oke, nah
manfaat pembelajaran digital dengan berbagai manfaat, dengan kelima manfaat digital yang telah saya paparkan di materi ini. Nah, pembelajaran digital menjadi pilihan yang semakin populer dalam pendidikan, dalam dunia pendidikan, baik di institusi formal maupun dalam pelatihan profesional. Lanjut kepada materi berikutnya. Next time, apa ya? Yang keempat, mengenai analisis tantangan guru dalam pembelajaran digital. Nah, dalam dunia pendidikan, guru memiliki peran yang sangat penting dalam membimbing siswa menuju kesuksesan. Oke, bagus sekali ya kata-katanya ini, gue tes ini. Nah, oke. Banyak sekali kasus ataupun analisis secara persentase tentang tantangan guru dalam pembelajaran digital ataupun tantangan siswa dalam pembelajaran digital ini. Oke, lanjut kembali ke laptop. Nah, analisis tantangan guru dalam pembelajaran digital. Dalam dunia pendidikan, guru memiliki peran yang sangat penting dalam membimbing siswa menuju kesuksesan. Oke, jadi kita sebagai guru tanggung jawabnya sangat besar. Nah, kita sebagai guru bagaimana nih murid kita untuk bisa mencetak generasi-generasi emas bagi masa depan? Kita sebagai guru pun kita harus belajar, walaupun guru itu jadi jangan hanya misalkan kita sebagai calon guru hanya belajar di perkuliahan S1 aja, jadi kita nggak usah belajar yang lain. Udah belajar gini di S1 jadi udah lulus, jadi kita nggak usah belajar. Tidak boleh seperti itu. Karena guru itu sebagai lautan ilmu untuk siswa kita nanti. Nah, kan belajar itu kan nggak harus di perkuliahan. Jadi belajar bisa pembelajaran melalui alam, pembelajaran melalui hal sebagainya, banyak sekali ya. Kita belajar misalnya nih, kita belajar bagaimana cara membersihkan najis, itu kan sebagai belajar. Nah, bagaimana cara kita tidur yang baik, itu kan sebagai belajar. Nah, jadi jangan ada alasan untuk tidak belajar. Kita sebagai seorang guru pun harus belajar. Tidak boleh stop dalam pembelajaran. Jadi bagaimana caranya materi-materi ataupun kita sebagai seorang guru hits populer, apa sih yang populer, apa sih kasus apa yang terjadi di Indonesia. Nah, kita harus update. Jadi kita sebagai seorang guru jangan FOMO. Jadi kita harus update terus, dan kita sebagai guru muda harus selalu menjadi guru yang lebih menarik, lebih ceria, lebih menyenangkan, nah, agar siswa tidak takut kepada kita untuk belajar. Oke, lanjut lagi kepada materi yang keempat. Waalaikumsalam. Masuk. Makasih ya. Oke, lanjut lagi kepada materi yang keempat. Mohon maaf kepada Bapak Agus Abdul Salam. Tadi ada iklan sebentar karena ada anak santri yang ingin berkomunikasi tentang saya dan menyampaikan barang titipannya. Mohon maaf Bapak. Terima kasih telah mengizinkan saya untuk melanjutkan kembali. Oke, materi yang keempat mengenai analisis tantangan guru dalam pembelajaran digital. Oke. Nah, ini kan sudah terbayang ya, menganalisis. Dalam dunia pendidikan, guru memiliki peran yang sangat penting dalam membimbing siswa menuju kesuksesan. Di Indonesia, pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas individu dan mendorong pertumbuhan serta kemajuan bangsa. Nah, dalam konteks ini, guru memegang peran sentral dalam proses pendidikan. Mereka bukan hanya pengajar, tetapi juga pembimbing, pengarah, motivator, dan contoh teladan bagi siswa. Mereka juga bertanggung jawab dalam membimbing, mengajar,
dan membentuk generasi muda menjadi individu yang berilmu, berkarakter, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Pembelajaran digital merupakan proses belajar mengajar yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi informasi dan komunikasi seperti internet, komputer, smartphone, serta berbagai platform pembelajaran daring untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Melalui pembelajaran digital, interaksi antara guru dan peserta didik tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Siswa dapat belajar di mana dan kapan saja dengan interaksi stimulus dan respon ya. Stimulus dan respon itu kan kayak guru dan peserta didik. Bagaimana stimulus kita, bagaimana respon kita dari peserta didik. Nah, guru dan peserta didik tidak lagi terbatas oleh ruang dan interaksi oleh ruang dan waktu. Jadi siswa dapat belajar di mana saja, kapan saja, memanfaatkan platform seperti Google Classroom, Zoom, Edmodo, dan berbagai aplikasi e-learning lainnya. Namun, di balik kemudahan dan fleksibilitas tersebut, pembelajaran digital juga menghadapi berbagai tantangan yang perlu dianalisis secara mendalam. Agar prosesnya dapat berjalan efektif dan bermakna dan tetap membentuk karakter peserta didik. Oke. Jadi banyak sekali tantangan guru dalam pembelajaran digital. Bukan hanya guru tantangannya, misalkan tantangan kita sebagai seorang orang tua membimbing. Nah, sebagai kita pengasuh, tantangan pengasuh dalam pembelajaran digital itu apa? Tantangan guru dalam pembelajaran digital itu sangat banyak sekali. Salah satunya, tantangan utama dalam pembelajaran digital adalah masalah infrastruktur dan akses teknologi. Tidak semua siswa dan sekolah memiliki fasilitas digital yang memadai, seperti perangkat komputer, smartphone yang layak, serta jaringan internet yang stabil. Mengikuti pembelajaran daring karena sinyal yang tidak menentu atau biaya kuota internet yang tinggi, hal ini menimbulkan kesenjangan digital divide antara siswa di kota dan di daerah sehingga berdampak pada ketimpangan kualitas pendidikan. Selain itu, kesiapan dan kompetensi digital guru juga menjadi tantangan yang cukup besar. Tidak semua guru memiliki kemampuan teknologi yang memadai untuk mengelola pembelajaran daring. Masih banyak guru yang menganggap teknologi atau kurang mengikuti pelatihan tentang penggunaan media digital. Sebagian guru menganggap penggunaan PowerPoint saja sudah termaksud pembelajaran digital. Padahal, seharusnya pembelajaran berbasis teknologi bersifat interaktif, kolaboratif, dan mampu melibatkan siswa secara aktif. Kurangnya kompetensi ini berpengaruh terhadap rendahnya kualitas dan kreativitas pembelajaran yang diberikan. Oke, dari sisi peserta didik, tantangan lain muncul berupa menurunnya motivasi dan disiplin belajar. Pembelajaran yang dilakukan dari rumah membuat siswa lebih bebas, tetapi di sisi lain juga rawan terhadap gangguan konsentrasi. Banyak sekali ya tantangan guru dalam pembelajaran digital. Ternyata ada positif dan negatifnya dalam tantangan tersebut. Nah, tantangan berikut adalah berkurangnya interaksi sosial dan penanaman nilai karakter dalam pembelajaran digital. Dalam sistem daring, hubungan emosional antara guru dan siswa menjadi lebih terbatas karena tidak adanya tatap muka langsung. Siswa cenderung lebih individualis, kurang berempati, dan jarang berinteraksi dengan teman-temannya. Jadi, kehidupan sosialnya terbatas. Nilai-nilai seperti sopan santun, kerjasama, dan tanggung jawab seperti
tanggung jawab menjadi sulit. Pembentukan karakter manusia seutuhnya menjadi kurang tercapai. Masalah etika dan keamanan digital juga menjadi tantangan serius ternyata. Etika dan keamanan. Oke, jadi tantangan serius di sini ya. Nah, kenapa demikian? Karena dunia maya membuka peluang munculnya perilaku negatif, seperti mencontek saat ujian, menyebarkan materi tanpa izin, melakukan bullying, atau bahkan terpapar konten berbahaya seperti pornografi atau ujaran kebencian netizen ya. Siswa yang kurang dibekali dengan literasi digital dan nilai moral yang sangat kuat dapat dengan mudah terjerumus dalam dan nilai moral yang kuat. Dapat dengan mudah terjerumus perilaku yang tidak etis di dunia maya. Wow, sangat bahaya sekali ya ternyata kalau misalkan kita terpengaruh dalam dampak negatifnya. Oke, tantangan-tantangan tersebut muncul karena beberapa faktor penyebab seperti kesenjangan ekonomi dan geografis, keterbatasan kompetensi guru dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, kurangnya integrasi kurikulum digital yang komprehensif, minimnya pengawasan moral dan spiritual, serta rendahnya literasi digital siswa. Semua faktor ini menunjukkan bahwa pembelajaran digital tidak hanya memerlukan kesiapan teknologi, tetapi juga kesiapan mental, moral, dan sistematika dari semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, pembelajaran digital merupakan keniscayaan di era modern ini, namun tetap membutuhkan kesiapan manusia yang menggunakannya. Tantangan-tantangan seperti keterbatasan teknologi, lemahnya motivasi, berkurangnya interaksi sosial, dan krisis etika yang harus dihadapi dengan kolaborasi antara guru dan siswa sekolah, orang tua, dan dihadapi dengan kolaborasi antara guru, siswa sekolah, orang tua, dan pemerintah. Keberhasilan pendidikan digital bukan diukur dari seberapa canggih perangkat yang digunakan, tetapi dari seberapa bijak manusia memanfaatkan untuk menumbuhkan pengetahuan, karakter, dan akhlak mulia. Oke, yang tadi sudah saya jelaskan mengenai tantangan guru dalam pembelajaran digital. Jadi memang banyak sekali hambatan seperti internetnya, jaringannya kurang stabil. Terus misalnya dari dari kalangan miskin yang tidak memiliki alat teknologi, jadi harus meluangkan waktunya untuk berpergian jauh mencari komputer, misalkan komputer sekolah ataupun komputer sewa. Banyak sekali ya guru ataupun siswa yang menjadi tantangan dalam pembelajaran digital ini. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini dijelaskan bahwa, gimana nih kalau misalnya siswa kecanduan internet dan guru harus apa ya? Kalau misalkan siswa kecanduan internet itu sangat bahaya. Nah, kita sebagai guru harus apa nih? Kalau misalkan siswanya kecanduan internet, harus apa ya? Oke. Yang kelima, tentang strategi guru dalam memanfaatkan internet secara positif, sekaligus mencegah siswa dari dampak negatif. Wow, kita sudah ke materi yang kelima saja ya. Nah, jadi pemanfaatan
Strategi guru dalam memanfaatkan internet secara positif sekaligus mencegah siswa dari dampak negatif. Oke. Pertumbuhan teknologi mencegahkan dalam beberapa dekade. Terakhir telah membawa berbagai dampak positif bagi kehidupan kita. Dari kemudahan komunikasi hingga akses tak terbatas terhadap informasi, teknologi telah menjadi pilar utama masyarakat modern. Namun, dengan semua kenyamanan yang ditawarkan tidak dapat dipungkiri bahwa ada juga dampak negatif. Ada juga dampak negatifnya. Nah, yang pertama tentang strategi dalam memanfaatkan internet. Yang pertama, nah, gimana ya cara kita mengantisipasi dampak negatif penggunaan internet? Caranya yang pertama, pahami pengaruh teknologi pada kesehatan mental dan fisik. Pahami pengaruh teknologi pada kesehatan mental dan fisik. Bagaimana ya caranya? Nah, dengan cara batasi waktu penggunaan teknologi. Gunakan fitur pengendalian waktu pada perangkat. Ciptakan kebiasaan sehat, seperti tetaplah aktif secara fisik dengan berolahraga secara teratur, keluar rumah untuk berinteraksi dengan alam, dan hindari terlalu banyak duduk di depan layar. Jaga keseimbangan antara kegiatan online dan offline, sehingga kita dapat merawat kesehatan fisik dan mental kita. Oke, yang kedua, tadi yang pertama kan tentang pahami pengaruh teknologi pada kesehatan mental dan fisik. Nah, di poin yang pertama itu ada tiga poin. Poin yang pertama itu ada 3 ciri. Yang pertama, batasi waktu penggunaan teknologi. Gunakan fitur pengendalian waktu pada perangkat. Ciptakan kebiasaan sehat. Yang kedua, poin yang kedua, tentang pertahanan privasi dan keamanan dalam teknologi. Oke. Waalaikumsalam, masuk. Masuk. Waalaikum yeye. Ayo kata izin ke bawah. Kata bilangnya gimana? Mau bayar ulung? Iya. Sok. Oke, yang kedua tentang gunakan kata sandi yang kuat dan berbeda untuk setiap akun. Mohon maaf Bapak, tadi ada santri, ada keperluan, jadi mohon maaf Bapak. Oke, yang kedua tentang pertahankan privasi dan keamanan dalam penggunaan teknologi. Ada tiga ciri. Yang pertama, perbarui perangkat lunak secara berkala. Yang kedua, gunakan kata sandi yang kuat dan berbeda untuk setiap akun. Yang ketiga, waspada terhadap penipuan dan phishing. Oke. Nah, gimana nih? Apakah penggunaan teknologi dapat menyebabkan ketergantungan? Misalkan, iya, memang penggunaan teknologi dapat menyebabkan ketergantungan karena penggunaan teknologi yang berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan ketika seorang terlalu terpaku pada perangkat elektronik seperti smartphone atau media sosial. Mereka dapat mengalami kecanduan yang berupa dengan kecanduan narkoba ataupun alkohol. Ketergantungan pada teknologi dapat mengganggu produktivitas, hubungan sosial, dan kesehatan mental seseorang. Oleh karena itu, penting untuk mengatur waktu dan jumlah penggunaan teknologi secara bijak. Nah, gimana nih cara kita mengatasi ketergantungan terhadap teknologi? Dengan cara untuk mengatasi ketergantungan pada teknologi, beberapa langkah yang dapat diambil. Nah, dengan cara sadari dan terima ketergantungan. Oke,
sadari dan terima ketergantungan. Bahwa kamu sebagai siswa mengalami ketergantungan pada teknologi. Terimalah fakta ini dan pahamilah bahwa kita perlu mengambil tindakan untuk mengurangi penggunaan yang berlebihan. Dengan cara apa? Memanage waktu. Dan niatkanlah hati kita untuk menggunakan teknologi untuk apa? Untuk belajar. Nah, gunakanlah waktu untuk belajar jangan 24 jam. Misalnya 5 jam sehari ataupun bisa 10 jam sehari, tetapi dibagi waktu baik itu siang ataupun malam. Oke, yang kedua tentang buat rencana dan atur batasan. Tadi saya sudah disebutkan bahwa memanage waktu. Oke, yang ketiga cari hobi dan kegiatan pengganti. Nah, misalkan nih kita bosen, boring. Aduh, kita nggak punya temen. Kita di kamar aja scroll TikTok, nonton YouTube, main Twitter. Ya itu kan memang memiliki banyak informasi dari aplikasi-aplikasi yang ada di smartphone ataupun di teknologi lainnya. Nah, carilah hobi. Kalau misalkan kita 24 jam terfokus pada layar digital, itu tidak menyehatkan. Nah, carilah hobi. Misalkan walaupun memang kita, aduh, aku nggak mood, aku nggak ada hobi. Nawa itu paksakan, kata Ustadz Abdul Somad. Nawa itu paksakan. Kita nggak punya hobi, ya udah cari. Kita hobinya baca. Nih paksakanlah kita untuk membaca. Hobi kita bermain badminton, hobi kita bermain futsal. Paksakanlah kita untuk bergerak diri kita. Nah, yang keempat, cari dukungan dari keluarga dan teman. Kalau memang kita memiliki problematika terhadap keluarga ataupun teman, carilah solusi. Nah, misalkan kita broken home. Nah, kasihanlah kepada diri sendiri. Kalau misalkan kita nggak punya dukungan dari keluarga ataupun teman, carilah dukungan dari diri sendiri. Misalkan, dulu kamu harus giat, kamu harus mempunyai masa depan, kamu harus sukses. Itu dukungan kepada diri sendiri. Nah, carilah dukungan kepada teman ataupun keluarga. Otomatis kan pembelajaran sepenuhnya di keluarga, di lingkungan keluarga. Ya, itu sudah paham intinya mah ya. Oke. 5 materi tadi sudah saya jelaskan dan saya sebutkan. Selanjutnya ini tentang ada yang tahu dampak buruknya? Itu apa ya dampak buruknya? Oke, dampak buruknya. Tadi sebenarnya sudah banyak sekali ya yang saya sebutkan dampak-dampak buruknya juga. Tapi di sini tidak apa-apa. Kita lanjut lagi ke dampak buruknya itu apa ya? Oke, dampak negatif dari penggunaan teknologi ada 4, ada 4. Yang pertama, berlatih pengetahuan teknologi, mengatur waktu yang digunakan di dunia digital, membangun keterampilan. Yang keempat, menjaga privasi online. Ya, sudah jelas ya dampaknya. Dampak-dampak tersebut tidak boleh keterterusan. Nah, misalnya kita ada siswa ataupun ada adik ataupun ada anak kita nanti yang termaksud ke dalam dampak dari penggunaan teknologi. Nah, kita harus belajar nih, bagaimana sih caranya agar anak ataupun siswa tidak terlalu terpengaruh oleh penggunaan teknologi dengan cara jangan meminjamkan teknologi 24 jam. Kita sebagai guru, sebagai orang tua harus tegas kepada anak kita agar penggunaan teknologi menjadi positif dan ilmu-ilmu yang diberikan dari penggunaan teknologi itu dapat bermanfaat untuk masyarakat dan dirinya sendiri. Oke, itu pun sudah jelas ya dari keempat tersebut. Menjaga privasi online, misalkan kita ingin mencari jurnal.
ataupun kita ingin mencari materi-materi. Nah, kita harus izin terlebih dahulu. Izinnya bagaimana? Kan setiap platform ada kolom komentar. Jadi kita tulislah izin untuk menggunakan materi ini. Nah, misalnya, ini dari keempat ini banyak sekali ya. Penjelasannya insya Allah sudah paham. Berlatih pengetahuan teknologi. Ya, semakin canggih kita dalam penggunaan teknologi, semakin pintar pula kita untuk memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Yang kedua, mengatur waktu yang digunakan di dunia digital. Aturlah waktu kepada siswa ataupun anak kita agar tidak kecanduan handphone ataupun internet, game-game. Yang ketiga, membangun keterampilan dengan teknologi, misalnya ada aplikasi tentang TikTok. Nah, TikTok itu TikTok itu mengeluarkan ataupun digaji. TikTok itu digaji. Nah, membangun keterampilan kita dalam hal fashion, keterampilan kita dalam hal mengajar. Ya udah, kita buatlah recording ataupun PowerPoint ataupun hal lain sebagainya dan bermanfaat untuk orang-orang di luar sana dengan cara mengupload di sosial media. Nah, itu sudah jelas ya. Oke, lanjut lagi. Gimana sih cara antisipasinya? Pahami pengaruh teknologi pada kesehatan mental yang tadi sudah saya sebutkan. Pertahankan privasi dan keamanan dalam penggunaan teknologi. Oke, mohon maaf. Di materi sebelumnya itu tentang strategi kita sebagai guru. Nah, strateginya adalah sebagai sumber belajar, sebagai media pembelajaran interaktif, sebagai sarana komunikasi dan kolaborasi, sebagai media evaluasi dan penilaian, sebagai sarana pengembangan profesional, guru, dan dosen. Oke. Lanjut lagi. Kesimpulan. Oke. Sudah cukup insya Allah pemanfaatan internet dalam dunia pendidikan membawa perubahan besar dari sistem konvensional menuju sistem digital. Nah, keberhasilan pemanfaatnya sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, guru, ataupun orang tua, infrastruktur, serta kemampuan literasi digital. Banyak kemanfaatan teknologi, ada positif dan negatifnya, bagaimana cara kita untuk menggunakannya. Lanjut. Oke. Ada quotes nih. Oke, dari saya. Quotesnya apa tuh? Quotesnya, remember, ingat, kunci kesuksesan pembelajaran digital bukan pada canggihnya teknologi, tetapi pada bijaksananya manusia yang menggunakannya. Oke, jempol 100. Oke, cukup paham ya, insya Allah. Yang tadi sudah saya sebutkan, sudah saya jelaskan, sudah saya implementasikan, sudah saya berikan contoh, sudah saya berikan penjelasan-penjelasannya. Lanjut. Terima kasih. Sudah berakhir ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Agus Abdussalam MPD selaku mata kuliah media pembelajaran. Mohon maaf Bapak atas kekurangan dan segala kesalahan saya dalam penyampaian. Mohon maaf Bapak, ada beberapa iklan-iklan yang tadi selama saya menjelaskan. Mohon maaf Bapak.
Terima kasih Bapak sudah mendengarkan, sudah melihat, sudah melihat video pembelajaran saya. Nah, mengapa saya memakai media pembelajaran melalui video. Nah, di klasifikasi media pembelajaran itu kan ada audio visual. Nah, saya memanfaatkanlah visual audio. Nah, melalui PowerPoint ini. Semoga bermanfaat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.